Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Api kabar saunyini. Ina harap kalian dalam keadaan yang sehat yuk. Ingat, tetap patuhi protokol COVID-19. Baik anak-anakku, bertemu lagi bersama Ina Esa di dalam pelajaran Bahasa Lampung Sabtu 20 Agustus 2020. Anak-anakku, pertemuan sebelum ini elam jejama kak ngebahas mengenai percakapan. Kalian kak Radu nyubo mencoba dialek api ataupun dialeknya dalam percakapan Sina. Kemudian kalian muni kak Radu mencoba memahami mengenai KGO, kata ganti hulun ataupun kata ganti jilma. Nah, anak-anakku, untuk pertemuan hari ini kita ngelaju ke materi mengenai pidato. Nah, di sini untuk pidato bahasa Lampung ataupun bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris itu gagah gawah. Jadi sama saja. Hanya yang membedakan adalah ketika kita berbicara mengenai bahasa Lampung, artinya pidato tersebut konteksnya harus dibahasakan pakai bahasa Lampung. Kemudian ketika bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia seperti biasanya. Kemudian bagaimana dengan bahasa Inggris? Artinya konsep yang tadinya bahasa Indonesia harus kita terjemahkan dulu dalam bahasa Inggris. Ya, betul sekali. Jadi untuk struktur, untuk fungsi itu sama ya antara pidato dalam bahasa Lampung, Indonesia ataupun bahasa Inggris. Oke, dipahami ya. Selanjutnya, nah pidato itu memiliki beberapa tujuan ya. Yang pertama yaitu tujuan persuasif ataupun ajakan. Nah, di sini intinya dalam kita berpidato kita itu mengajak untuk melakukan sesuatu ataupun tidak untuk melakukan sesuatu. Nah, kemudian tujuan yang kedua ialah memberikan informasi atau dalam bahasa Lampungnya ngeju ataupun ngenai informasi. Kemudian si ketiga ataupun ketelau yaitu menghibur. Dalam bahasa Lampungnya adalah ngehibur. Nah, itulah tadi tujuan pidato ya. Ada 3. Kita ulang bersama. Yang pertama sebagai persuasif ataupun ajakan, kemudian si kedua ngeju ataupun ngani informasi, kemudian si terakhir yaitu ngehibur. Nah, selanjutnya adalah kita lihat di sini macam-macam pidato. Nah, di sini untuk macam yang pertama yaitu menggunakan metode impromptu atau serta-merta yang di sini dipakai berdasarkan kebutuhannya. Kemudian yang kedua adalah metode menghafal. Dihafal artinya ketika ini dihafal berarti dipersiapkan, kemudian ditulis, kemudian dihafal atau bahasa Inggrisnya itu dikenal dengan bahasa memorizing. Kemudian yang ketiga yaitu metode naskah atau susun naskah. Nah, biasanya dalam metode yang ketiga ini dipakai dalam acara-acara formal. Contohnya seperti pidato-pidato kepresidenan ya. Di sana itu dibacakan naskahnya. Jadi tidak secara impromptu ataupun dihafal. Kemudian yang keempat yaitu metode extemporan. Nah, di sini maksudnya adalah ketika berpidato tanpa persiapan naskah. Jadi yang dipakai adalah poin-poinnya saja. Biasanya seorang pidato ataupun orator itu mempersiapkan poin-poin yang akan disampaikan. Jadi nanti penyampaiannya itu secara langsung oleh si pidato. Kemudian yang selanjutnya yaitu posisi saat berpidato. Nah, ini sangat penting sekali ya. Kenapa? Karena ketika posisi kita kurang tepat, maka orang pun akan melihatnya tidak pas. Kemudian kurang enak dipandang. Ya. Jadi yang pertama, tidak terlalu tinggi melampaui kepala audiens. Kemudian yang selanjutnya tidak melawan cahaya ataupun matahari.
Nah, kemudian selanjutnya tidak ada hal-hal yang mengganggu di belakang. Biasanya untuk backgroundnya ya, karena nanti yang pasti adalah pidato tersebut akan terpecah antara fokus orang yang berpidato dengan fokus orang yang ada di belakang gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah bukan jalan lalu lalang. Nah, ini ada contoh dari pidato ya, tapi di sini Ina ambil dari salah satu siswa SMP, tapi tidak masalah ya karena memang materinya sama. Nah, kita tonton bersama ya, dipahami karena nanti setelah ini akan ada soal analisa. Silahkan kita dengarkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera gue Ramus Unin. Tapi pun Iya pun. sesi kedua hormati Dewan Juri Lomba Pidato Bahasa Lampung serta Mina Maris Unini sesi kedua hormati. Pertama, yang paling utama, payulah jejama mengucapkan puji jama syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ulah kehendak nila ram dapat berkumpul hijau dalam keadaan menyayang mak lupa salawat jama salam ram panjatko mid baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ramangsa sapati di umur kiamah kana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semakung ni izin kau sikin doa kenal kau diri. Gelas sikin doa Anida ja SMP Negeri Semetro perwakilan Anjak Kota Metro. Izin kau sikin doa nyampai kau pidato budaya A bertema kau perpustakaan rik minat baca. Tantu kedua di pikiran Mina Maris Unini api gawas harga sikin doa sampai kau gentang. Hadirin Mina Maris Unini sesikin doa mulia kau. Perpustakaan kaduma asing bagi ram. Kidang api gawas saya kuti pandai tentang perpustakaan. Perpustakaan diartikel sebagai sebuah ruangan saya digunakan buat nyipok naya koleksi buku di dalam jumlah selamon saya dapat dibaca jamaah sapa gawa mengedok batasan ini sesuai jamaah usia ke kebutuhan. Perpustakaan buat peran saya pentingihan di dalam meningkat soal informasi serta dapat membangkau siswa tangan dapat belajar secara bebas. Buat papira macam perpustakaan yaitu dia pertama perpustakaan nasional, perpustakaan daerah, kemudian perpustakaan sekolah, unin perpustakaan Cina. Buat tujuan ngari kau buku gue dibaca jamaah masyarakat seunini tak dapat nambah wawasan pengetahuan. Selain Cina, rancangan perpustakaan menunjukkan kepada arah perpustakaan melayani masyarakat. Rancangan perpustakaan diharapkan dapat menunjukkan rasa nyaman waktu pengunjung lagi di perpustakaan. Perpustakaan ada selalu buat fasilitas yang lengkap, yakni buat WC, AC, WiFi, musola, ruang referensi, buku-buku selengkap, anjak berbagai usia. Alhamdulillah fasilitas Hina Unin kedua di perpustakaan daerah Kota Metro. Lalu Hina Unin kadu dipenuhi. Api lagi alasan ram gue mak gangin baca buku terutama lapang baca mit perpustakaan. Gak mesti berterima kasih jamaah pemerintah ulah ada pedulinihan jamaah kebutuhan masyarakat sebagai wujud kehargaan bangsa Sinji menjadi generasi yang lebih berkualitas tak dapat jadi negara yang maju. Kidang di dalam kenyataan ini pengunjung di jelma yang mengebarengok jama penting di perpustakaan ke kebiasaan membaca bagi diri rampesai ataupun bangsa bagi bangsa hari negara. Hadirin Mina Maris Unini sesi kedua bangako. Semakin kamu baca, tentu kamu mesti wat minat gue kebaca. Hasil survei UNESCO menunjukkan bahwa minat baca saya paling di di Asia ialah Indonesia. Halo kak, liwat membaca kamu dapat menguasai dunia?
Pertanyaan sinji buasang hatok Indonesia. Halo kak, liwat membaca kamu dapat menguasai dunia? Pertanyaan sinji buasang hatok orang. Saya ngasa kau bangi ning baca buku ulah mak biasa. Lain bagi jelma saya kadu terbiasa baca. Dan ngerasa kau bangi ning baca buku, lalu dipahami, dihayati, klik kacap hati. Dan ngerasa bingung. Tuduh kelebonan api gawa, lamun nak membaca buku, walau coba serani. Berdasarkan data Anjak Pusat Statistik, menuju bahwa masyarakat Indonesia kung jadi kegiatan membaca sebagai sumber utama dalam mendapatkan informasi. Sama mak muda menjadi suatu jemaah tak genggeling baca. Ulah tiang radu terbiasa jamaah budaya nonton, anjak membaca. Sarong mengubah suatu hal, lamun ngadu jadi kebiasaan ini, lamun mak disertai niat, kekagaan seranggal. Minat baca dipengaruhi jamaah papilo faktor. Jadi dia pertama, faktor kebutuhan. Contoh nih yang membaca buku 3 ulangan gawo. Kedua, faktor puasan gering. Kedua, faktor kekecewaan, saya dapat menghambat atau meni ngelebon peminat. Istilah ini lamun sanak murah nyebut ini lagi gak mood. Kidang ngebangun budaya baca, lain sekedar ngari ke buku atau ruang baca. Kidang ini ngebangun pemikiran, kebiasaan, budaya, anjak generasi saya mak geling baca, jadi generasi saya geling baca. Anjak generasi saya asing jama buku, jadi generasi saya demonia jama buku. Kidang timbul masalah di kalangan sanak sekolah. Yakdo, waktu jam kosong di sekolah, sanak sekolah milih manfaat ke waktu tian, gue hal saya mau bermanfaat. Tian main HP, main game, bersosial media, dibanding kau tian lapah minta perpustakaan, ngebaca buku, gue nambah ilmu. Hal ini kado ngebukti kau bahwa minat baca masyarakat saya kebanyakan. Alasan timbul nih masalah, malas nih masyarakat ngebaca buku, khusus nih generasi muka, ulah bagi tian ngebaca sina meluko waktu saya mbak sekeko ngelujuk kok kayak ngegue badan ngerasa palai. Kidang danglah kamandang ajak saya sisi gawo, pandanglah manfaat serang dapok kok lamun rajin baca. Sama mak mudah nyampe kesuksesan di peluko pengorbanan kayak kerja keras ya teman-teman. Usaha saya paling wawai yang meningkat minat baca masyarakat ialah saya bersifat edukatif. Kalau dapat mengubah pola pikir ini, jangan cara menjelaskan tentang fenomena huri, kegagalan, kebugaman, kemiskinan, saya dapat ditimbulkan lamun malas membaca. Semakin banyak informasi saya semakin luas pikiran ini, semakin kreatif, semakin buka pula ide-ide ini. Anjak sina cara utama gue ngesap informasi ialah ngebaca. Hadirin minat mewaris ini saya berbahagia. Saya berperan aktif dalam meningkatkan minat baca masyarakat ialah pemerintah. Pemerintah bertugas nyerdaskan anak bangsa. Anjak sina pemerintah dapat ngebuat program jadi dia pertama ngejalankan program perpustakaan keliling tagan masyarakat Sauni dapat membaca buku di pagawa dalam keadaan santai. Kedua, menunjukkan buku gratis terutama di pekon-pekon. Ulah di pekon ayah hambatan. Yakdo, pendidikan ulu tua saya rebah, ekonomi saya kurang, serta pok saya jauh anjak perpustakaan. Kedua, menguatkan program literasi di sekolah-sekolah, terutama di sekolah Sikin 2, kadu nerapkan program literasi sinji di rani-rani tertentu. Yakdo, literasi agama di rani Selasa, literasi lingkungan di rani Rabu, literasi kesehatan jasmani di rani Kamis, literasi kesehatan mental di rani Jumat. Unyin literasi sina dilakukan di Masjid Sekolah Sikin 2 jam pintu 3 jam pintu lewat 20. Tujuan dilakukan unyin literasi sina yakdo ngebangun siswa saya demen budaya baca, jamang ngebentuk karakter siswa tagan lebih lau. Gegah saya lalu dilakukan jamang perpustakaan daerah kota metro, gegah program duta baca sekolah, program pustaka digital, program OPAK atau online public access katalog, jamang program literasi, jamang program kali kunjung perpustakaan,
Saya dilok acara ini dibuat kok lomba-lomba, lomba pidato bahasa Lampung, lomba bercerita, lomba puisi, lomba mewarnai, balik lagi. Unyin program Cina tentu tujuan, yakni meningkatkan minat baca masyarakat seunyin ini. Hadirin minat mawis unyin ini saya sikin dua bangga kok. Kau mesti belajar menemani buku, nanun kau budaya baca, ulah membaca Cina. Hal saya pentingnya buat masa depan diri kamu saya ataupun masa depan bangsa Sinji. Lamun kamu tak biasa membaca, maka Sinji dapat jadi kebiasaan, dapat mulih jadi kebutuhan. Lamun ngadu jadi kebutuhan, puri bakal bahagia dunia dan akhirat. Ulah ilmu serang dapat kau ialah ilmu saya bermanfaat. Kamu mesti menghargai buku, segera gawa jamaah menghargai pendidikan. Ulah pendidikan Cina mahal risagonihan. Harapan sikin dua jama generasi Sinji menggalaman membaca panjang kok jadi lebih lapang serta minat baca diram-diram semakin balap. Takkan dapat jadi kau negara Sinji dari negara saya maju. Anjak Cina, payah kamu baca buku mit perpustakaan daerah. Mari wanita membaca guna masa depan Indonesia saya lebih laut. Sanak sekolah sekarang dari belajar ngaji. Gitu acara saya kurang, saya benar jadi doi. Daerah Sinji gelang di Lampung, dia bujajak sambung nyambung. Cukup sekian, sekian 2 pantun. Lamun kuasalah kilo mahpun. Tiga bija istilah ini lama. Sambut Jawa hamdalah, wassalam anta ijan. Sekian 2 akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itulah tadi contoh dari video ya yang telah dibawakan oleh adik kita. Nah, nanti setelah ini harapannya kalian bisa menganalisa di sini ya. Kita analisa bersama hasil dari tontonan kita tadi. Nah, ini adalah soalnya. Yang pertama, soal yang harus kalian analisa adalah sana sina kakadu ngegunoke atau ngegunokan selesai macam-macam ja atau anja pidato. Silahkan nanti jelaskan si IPA atau sekedo. Nah, ini artikan maksudnya anak itu sudah selesai ya, sudah pernah juga boleh menggunakan salah satu macam-macam dari pidato. Nah, silahkan kalian jelaskan yang mana. Nah, maksudnya yang mana pidato, macam-macam pidato yang sudah dipakai dari anak tersebut ya. Nah, ini soal yang harus kalian analisa yang pertama. Kemudian yang kedua, tuliskan minimal 20 kosakata atau kosakata baru, ja atau anja penjelasan no. Kadu sina atau sino, ju atau kenai arti lom, lem bahasa Indonesia. Jadi setelah itu yang kedua analisanya adalah kalian menuliskan minimal, jadi boleh lebih ya, ini minimal 20 kosakata atau kosakata baru, baik kosakata yang sudah pernah kalian tahu ataupun kosakata baru yang pernah kalian dengar ataupun yang baru kalian tahu hari ini. Kemudian dari penjelasan anak tadi ya, adik kita tadi. Setelah itu jangan lupa kalian beri arti dalam bahasa Indonesia. Nah, ini silahkan kalian kerjakan. Kemudian hasilnya kalian foto dan diupload di tugas Google Classroom kita ya. Nah, itu tadi. Ina harap penjelasannya cukup ya. Jika videonya ataupun tadi penjelasannya kurang dipahami, bisa kalian putar ulang video ini ya. Baik, semangat ya, selamat mengerjakan. Ina rasa waktunya panjang, jadi tidak ada alasan kalian untuk tidak mengerjakan ya. Jika kalian mengalami kesulitan, silahkan bisa kalian tanyakan di grup mapel bahasa Lampung kita ya.
Baik, Ina akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dakwah tahun ini.